Mas Wiwin, gimana sudah dibaca untuk poliketidanya dan sekarang flavonoid? Maaf, Bu, bagaimana? Ini suaranya kurang jelas, Bu. Karena hujan, Bu. Oh, Jogja hujan ya, di sini juga mendung. Oke. Kemarin kan kita topiknya tentang poliketida. Apakah poliketida ada masalah atau tidak? Karena saya tidak melihat respon satupun, padahal di grup sudah apa namanya tayangkan pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab. Maksudnya si pertanyaan-pertanyaan itu hanya sebagai stimulus sebetulnya untuk Anda bisa belajar terkait dengan poliketida begitu ya. Tapi nampaknya tidak ada respon satupun begitu ya. Sayang, sayang sekali gitu. Oke, jadi untuk poliketida, untuk flavonoid sudah dibaca belum? Kalau Astri tadi sudah baca, apa poinnya Astri? Halo, suara saya bisa disimak dengan baik nggak? Bisa, Ibu. Oke, kalau begitu tolong direspon Gisela. Apa yang sudah Anda peroleh dari kedua materi tersebut? Untuk yang poliketida, ciri Hmm? poliketida itu memiliki gugus karbonil dan gugus Hmm? metilen yang pun selang-seling. Berselang-seling. Mengapa Oke. evolusi biologis itu menghasilkan poliketida dengan struktur beragam? Itu karena adanya modifikasi gugus fungsi. Hmm. Oke. Modifikasi di gugus fungsi. Gugus fungsi mana yang mengalami modifikasi? Oke sih. Modifikasinya itu melalui reaksi sekunder seperti oksidasi, reduksi, Hmm. alkilasi seperti itu. Oke. Terus kalau yang menandakan bahwa tadi dia suatu poliketida itu apa? Ada gugus karbonilnya. Gugus karbonil dan metilen gitu ya. Jadi di sini ada gugus karbonil berselang ya kan? Iya. Mm-mm. Oke, berarti reaksi apa sih sebetulnya yang terjadi pada umumnya atau reaksi utama apa yang terjadi pada pembentukan poliketida itu? Halo, reaksi yang terjadi Kondensasi, Ibu. apa? Reaksi kondensasi. Kondensasi. Oke. Ya, dari reaksi-reaksi kondensasi itu kemudian menghasilkan pola-pola di mana di sana ada gugus karbonil yang kemudian berselang-seling gitu ya. Ya, kemudian bisa juga mengalami siklisasi sehingga secara keseluruhan kita bisa melihat poliketida itu punya pola umum di mana kalau dia mengalami siklisasi maka akan menghasilkan senyawa yang kita kategorikan sebagai senyawa aromatik begitu ya dengan pola oksigenasi yang berselang-seling gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang kita masuk ke sini, ini cantik ya, flavonoid. Sudah bisa dilihat screen-nya? Bisa, Bu. Oke, jadi apa namanya pola berselang itu tentu saja punya makna tersendiri. Ini salah satunya ya. Ini salah satu contoh dari keberadaan poliketidak begitu ya. Nih, kalau misalnya ada senyawa ini, Anda kira-kira bisa tidak menunjukkan mana yang menunjukkan bahwa oh ini tuh bagian dari jalurnya poliketida gitu. Kelihatan nggak?
Oke, senyawa 7, 8, 9, 10 sampai 11. Bisakah Anda melihat di situ adanya ke keteraturan atau pola dari yang menunjukkan bahwa dia, oh itu tuh adalah poli ketidak. Ada nggak? Halo, ini pada kemana? Oke, mungkin belum tersimak dengan baik. Baik, kita mundur sedikit. Nih, tadi Anda sudah mulai membaca terkait dengan flavonoid ini, di mana Anda harus bisa menjelaskan klasifikasi dari flavonoid, berarti kelompoknya apa saja dan mengapa demikian, begitu ya. Kemudian dari kelompok-kelompok itu Anda harus bisa menunjukkan mana sebetulnya ciri-ciri dari satu struktur, satu kelompok dengan kelompok yang lain yang membedakannya, begitu. Kemudian reaksi-reaksi apa saja yang kemudian spesifik bisa terjadi pada flavonoid sehingga kemudian nantinya bisa digunakan untuk reaksi sebagai reaksi untuk identifikasi flavonoid, gitu ya. Oke, kalau Anda perhatikan slide yang ini, kira-kira apa komentar Anda? Atifa, boleh? Halo Atifa? Maaf Ibu, boleh diulang pertanyaannya? Di sini agak ramai. Agak ramai. Cari tempat yang kondusif lah kalau mau belajar, apalagi ini online ya. Begitu. Jadi kan tadi sudah disampaikan di awal di grup bahwa kita harus diskusi di sini gitu ya. Maka intensitas Anda atau keterlibatan Anda dalam diskusi ini menjadi sangat penting. Begitu ya. Oleh karenanya cari tempat yang kondusif untuk bisa berinteraktif lah ya, seperti itu. Anda diminta untuk melihat atau memaknai slide yang ini. Apa yang Anda peroleh dari sini? Ini menjawab Ibu. Kalau dilihat dari PPT itu, senyawa flavonoid itu bisa menghasilkan pigmen warna yang biasanya tuh ditemukan pada sayuran dan buah-buahan. Oke, jadi berarti warna-warni dari sayuran ini terkait dengan komponen atau apa namanya kontribusi dari adanya flavonoid di dalam sayuran tersebut, gitu ya? Oke, Iya, sehingga Bu. mungkin bisa menyimpulkan nantinya, oh berarti kalau begitu ini ada buah atau sayuran atau mungkin tumbuhan yang berwarna-warni, itu kemungkinan dia memiliki yang namanya flavonoid, begitu ya, entah kelompoknya kelompok apa, gitu. Oke, sebagai contoh misalnya warna merah, merah ini, warna merah atau orange begitu, itu kemungkinan atau bisa dihasilkan dari likopen. Likopen memang bukan flavonoid begitu ya. Nah, tapi dia menghasilkan pigmen warna yang memang bermanfaat. Kemudian untuk flavonoidnya sendiri ini salah satunya adalah dia memiliki apa namanya? Warna. Kita mungkin kenal ada kol ungu, ada terong ungu, atau mungkin juga ada di sini ada belum kol, tapi warnanya ungu. Nah, jadi merah ungu itu adalah ciri bahwa senyawa yang ada di dalamnya atau komponen yang ada di dalamnya adalah flavonoid, begitu ya. Kemudian ada juga senyawa yang warnanya orange kuning, itu adalah cryptosanthin seperti itu. Kemudian ada juga senyawa-senyawa yang ini nih senyawa yang menunjukkan bahwa dia itu flavonoid, bahkan sering disebut sebagai warnanya itu adalah warna bangsawan gitu ya. Warna biru ungu gitu. Itu sangat spesial karena di situ ada antosianin ya. Jadi pada umumnya senyawa-senyawa yang memang berwarna-warni seperti itu memiliki
komponen zat warna yang terkait dengan flavonoid, begitu ya. Nah, ini tadi beberapa jenis dari atau beberapa kelompok senyawa yang memang menyebabkan pigmen warna pada sayuran atau buah-buahan tadi, ya. Kalau yang ini adalah karoten, kelompoknya karoten, Anda perhatikan baik-baik. Ini kemarin kalau kita berbicara tentang poliketidak, dan juga sebelumnya kita berbicara tentang aryl propan atau fenilpropanoid. Kemudian kita juga sempat berbicara tentang terpenoid. Nah, mereka ini karoten ini masuknya dari mana? Atau kelompok apa? Handika, masuk ke kelompok apakah di gerangan dia? Nah, nggak jawab berarti dianggap tidak hadir gitu ya. Ini saya juga nyatet nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Lihat yang diberi tanda kurung ini, diberi tanda warna biru. Ini kira-kira menurut Anda kelompoknya apa? Kalau berdasarkan strukturnya secara umum. Halo, ini suara saya bisa didengar nggak sih? Kalau tidak bisa didengar, saya matikan saja. Boleh? Dengar, Bu. Ya, Cuman betul. kita banyak yang lupa, Bu. Mungkin karena kemarin terjeda nggak Zoom, jadi pada nggak Oh, belajar, Bu. begitu kan belajar itu kalau Anda 3 SKS itu kalau 2 SKS ya berarti setiap minggu itu setidaknya Anda harus ketemu 2 kali 50 menit gitu ya sampai ya, kurang lebih jadinya sekitar 150 menit ketemu dengan apa namanya mata kuliah ini gitu ya dan harus diselesaikan dibaca paling tidak gitu diulang paling tidak gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ini termasuk senyawa apa? Coba Anda perhatikan baik-baik di sini ada banyak yang menunjukkan adanya metil. Kalau metil-metil seperti ini kira-kira kelompok apa? Seperti likopen ini misalnya. Lihat ada kepala, ada ekor begitu. Menurut Anda ini kelompok apa? Terpenoid. Terpenoid, betul. Kalau zeaxanthin? Yang ini kira-kira ada metilnya tapi kebanyakan ikatan rangkap duanya begitu ya? Ini adalah materi yang kemarin. Namanya apa? Poliketidak. Poliketida. Jadi produk turunan dari poliketida, gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini Anda perhatikan baik-baik, antosianin ini manfaatnya banyak, begitu ya. Dan dia punya apa namanya? Punya kekhususan. Kalau dilihat dari strukturnya, ini adalah struktur umum dari suatu antosianin, ya. Di sini ada apa namanya? C6, C6, kemudian ada C3 dan C6. Berarti C6, C3, C6. Gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia suatu flavonoid begitu. Ya, warnanya adalah biru ungu. Seperti misalnya ini jagung yang warnanya ungu, kemudian grape, kemudian terong ungu, gitu ya. Kalau kata orang Sunda ini ada kupa gitu ya, kemudian ada blackberry dan lain-lain begitu yang warnanya biru, merah keunguan gitu, itu adalah ciri bahwa senyawa tersebut atau tanaman tersebut memiliki flavonoid dari kelompok antosianin. Bahkan kita sudah sangat sering indikator, ya, indikator asam basa misalnya dari
senyawa-senyawa atau dari bahan-bahan bahan alam yang memang mengandung flavonoid tadi atau mengandung antosianin tadi ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya, kenapa sih sebetulnya kalau kita perhatikan daun itu dari mulai dia tumbuh hijau, lama-lama dia menguning, kemudian apa namanya kuning, kemudian kecoklatan seperti itu dan juga jatuh. Tapi ada juga yang berwarna merah misalnya. Kalau ketika Anda lihat daun terembesi misalnya, tanaman terembesi, ya. Nah, warna-warnanya itu ternyata terkait dengan komponen yang dominan di dalam senyawa di dalam tanaman tersebut. Sebagai contoh misalnya kalau hijau berarti di sini dominannya adalah klorofil. Nah, sedangkan kalau dia sudah mulai menguning berarti lebih dominan dari kelompok karoten dan juga flavonoid seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya dia warnanya oranye, lebih banyaknya adalah ke beta karotennya, ke tadi yang merupakan turunan dari poliketida begitu ya. Nah, kalau warnanya merah itu atau warnanya biru ungu tadi, maka lebih banyak dari komponen antosianin dan juga likopen. Nah, kita juga sering ketemu dengan sejumlah bahan yang memang ditenggarai memiliki sifat seperti tadi. Jadi flavonoid itu kebanyakan bersifat sebagai antioksidan gitu ya. Nah, salah satunya adalah apa yang ada di dalam tanaman-tanaman tadi. Misalnya di sini ada black tea, ada red wine, ada cranberry, ada apple gitu ya, kemudian coklat dan juga dark coklat. Nah, mereka punya kemampuan untuk apa namanya bertindak sebagai antioksidan begitu ya, sehingga ketika dibandingkan dengan Trolox begitu ya, sebagai kontrol positifnya dia juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan tadi begitu ya. Dan bahkan kalau kita perhatikan untuk dark coklat ini menjadi salah satu apa namanya bahan yang memang kaya akan kemampuan sebagai antioksidannya itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara umum, fungsi dari flavonoid itu yang paling banyak ditawarkan adalah dia fungsinya sebagai antioksidan. Kira-kira menurut Anda kenapa hal ini terjadi? Ayo, kenapa kira-kira? Flavonoid, fungsi utamanya adalah sebagai antioksidan. Kira-kira kenapa? Antioksidan itu apa sih sebetulnya? Barangkali ada yang tahu? Sukesi? Ayo, saya belum dengar suaranya Sukesi. Iya, Bu. Ya, apa itu antioksidan? Antioksidan itu eh, dapat mencegah kerusakan sel. Mencegah kerusakan sel atau mencegah oksidasi gitu ya? Iya, Oke, pertanyaannya dari sisi kimia, Anda kan orang kimia, betul nggak? Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang terjadi sehingga dia kemudian memiliki sifat sebagai antioksidan atau bisa mencegah oksidasi tadi? Sebagai antioksidan berarti mencegah sel mengalami oksidasi. Dianya sendiri mengalami oksidasi tidak? Ayo, mungkin kenapa mungkin? mungkin iya, Bu. Mungkin iya, oke.
Pernah Anda tahu reaksi radikal bebas? Pernah Pernah, tahu Bu. reaksi radikal bebas? Apa itu reaksi radikal bebas? Oksidasi bisa disebabkan oleh adanya radikal bebas, gitu ya? Berarti bisa nggak kita mengatakan bahwa flavonoid ini dia bertindak sebagai anti radikal bebas? Bisa nggak? Bisa, Bu. Nah, oke. Masih ingat reaksi radikal bebas? Atom yang tidak berpasangan. Atom yang tidak berpasangan. Jadi maksudnya radikal bebasnya. Sekarang reaksi radikal bebasnya itu adalah berarti reaksi yang terjadi antara suatu radikal bebas gitu ya, atom yang punya elektron yang tidak berpasangan, ya, yang sangat tidak stabil, dan dia bisa menyebabkan tadi rusaknya atau istilah itu berubahnya senyawa atau mungkin substansi yang lain gitu ya. Nah, dan ini bisa dicegah oleh flavonoid tadi salah satunya. Sumber flavonoid sendiri ini mungkin kurang lebih gambarannya seperti ini. Anda tinggal cek saja mana apa namanya bahan-bahan yang memang berwarna-warni secara alami ya, bukan pakai pewarna sintetis. Ya. Nah, kalau di alam dia berada dalam kondisi berwarna-warni seperti itu tadi mulai dari merah, mulai dari hijau, kuning, oranye gitu ya, merah sampai kemudian biru ungu seperti itu, maka kemungkinan besar bahan-bahan tersebut mengandung flavonoid. Ya, di antara makanan-makanan ini yang paling sering Anda temukan yang mana? Yang paling sering Anda konsumsi setiap hari? Bawang putih, Bu. Bawang putih, betul. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay, terutama bawang merah dan bawang putih ya. Dia tidak pernah lepas dari kehidupan kita, benar nggak? Bikin sup aja gitu ya, yang paling sederhana, yang tidak perlu banyak bumbu, katakanlah kita tambahkan bawang putih, atau juga mungkin bawang merah gitu ya. Nah, jadi ternyata di situ juga kaya akan flavonoid, mengandung flavonoid. Oke, yang lainnya? Buah-buah. Ya, tinggal buah-buahan dan juga sayuran gitu ya. Nah, maka Anda wajib nih apa namanya memakan makanan yang berwarna-warni tadi tapi yang secara alami begitu ya, di real food. Balik lagi ke real food ya. Oke, sekarang Anda tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah ada senyawa-senyawa yang dikategorikan sebagai flavonoid. Anda perhatikan baik-baik, adakah satu di antara yang lainnya atau dari senyawa-senyawa ini, 5 senyawa ini, adakah yang memiliki kesamaan pola? Atifa, dari kelima senyawa ini, apakah Anda melihat adanya kesamaan pola? Ada, Ibu. Apa kesamaannya? Kesamaan polanya di situ ada struktur benzena yang mengikat gugus hidroksil. Betul bukan? Oke. Ada benzena yang mengikat gugus hidroksil. Oke, hampir di setiap, bahkan ini betul-betul di dalam setiap senyawa dari kelima senyawa ini ada ya. Tuh. Oke, ada lagi yang lebih spesifik, lebih khusus? Ada gugus karbonil, Ibu. Ada gugus karbonil. Coba Anda perhatikan di mana letak dari gugus karbonilnya? Di tengah antara dua gugus benzena.
di antara kedua gugus benzen atau cincin ini ya. Oke. Apalagi kesamaannya? Misalnya senyawa 7 dan 8 ada nggak kesamaannya? Ada metilnya, Bu. Ada metilnya. Metilnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Yang ini 1, 2 gitu ya. Ini 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau Anda perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kalau yang di sini berapa? Nah, yang di sini ada berapa? 5. Jadi kemungkinan itu adalah teman-temannya prenil dan granil. Betul? Alias dari jalur mana? Terpenoid gitu ya. Nah, jadi berarti ini ada senyawa-senyawa dari kelompok flavonoid yang memiliki kemiripan. Salah satu cirinya adalah dia punya cincin benzen yang terhidroksilasi. Jadi ada OH pada cincin benzen, gitu ya. Ini menjadi penting. Satu lagi adalah adanya gugus karbonil, gitu ya, yang bertetangga dengan satu cincin benzen tersebut. Nah, di samping adanya gugus-gugus prenil. Nah, sekarang kalau Anda diminta menentukan, bisa nggak Anda mengelompokkan senyawa ini termasuk kelompok senyawa apa? Mirip nggak dengan yang tadi? Mirip? Nah, ada gugus hidroksilnya, ada gugus karbonilnya, ada gitu ya. Nah, dan lain-lain begitu. Nah, kalau Anda diminta mengelompokkan dan ternyata ini rada rumit nih, gimana ceritanya? Nah, maka kita harus ngecek dulu ke sini. Ya, bahwa flavonoid itu punya kerangka dasar. Nah, jadi tadi ketika Anda menyebutkan bahwa di situ ada OH pada cincin benzen, berarti itu adalah senyawa fenol. Gitu kan? Nah, jadi di sini flavonoid pada umumnya adalah senyawa fenol, berarti ada gus OH, bisa jadi terhidroksilasi atau teralkoksilasi atau terglikolisasi yang memang gugus flavonoid atau senyawa flavonoid ini tersebar hampir di setiap jenis tumbuhan, gitu ya. Nah, adapun untuk mengidentifikasi suatu flavonoid, maka kita harus melihat bahwa senyawa flavonoid ini punya ciri, yakni punya kerangka dasar. Kerangka dasarnya adalah C6, C3, dan C6. Apa yang dimaksud dengan C6? Coba Anda cek, perhatikan baik-baik. C6. C6 ini artinya apa? Benzen. Benzen, betul. Gitu ya. Kalau satu H-nya diambil untuk benzen ini, atau dengan kata lain bahwa si benzen ini terikat pada rantai utama atau rantai, katakanlah. Maka kita menyebutnya bukan lagi benzen kan? Tapi seperti dua pertemuan sebelumnya yang ada propannya. Apa, Cina? Fenilpropanoid, Ibu. Betul, jadi ada fenil propan. Jadi berarti ini Anda perhatikan baik-baik. Ini ada C6 lalu C3. Berarti kan ini sebetulnya fenil propan, betul nggak? Nah, jadi fenil propan ini kemudian nanti mengikat satu gugus fenil yang lain, begitu. Ya. Nah, maka si fenilnya ini kadang-kadang dianggap, bukan kadang-kadang, dalam hal ini dianggap sebagai substituen. Sedangkan propannya sebagai rantai utama. Maka ini adalah 1, 2, 3. Berarti propan ya. Nah, karena di C nomor 1 dan C nomor 3 ini ada fenil, begitu ya, atau aril, maka senyawa ini disebut sebagai 1,3 di aril propan. Nah, atau inilah yang selanjutnya dikatakan sebagai flavonoid. Gitu ya. Nah, ini adalah kerangka standar dari flavonoid. Ada juga, bisa juga kan sebetulnya fenil ini terikat pada C nomor 2. Benar nggak? Bisa tidak?
Bisa seperti halnya di senyawa 1,2 di aril propan. Nah, kan kita dulu sudah tahu bahwa propana itu bisa juga berisomer dengan isopropana. Betul nggak? Nah, maka kalau Anda ketemu senyawa seperti ini, ya ini 1,2 di aril propan, ini nanti disebut sebagai isoflavonoid gitu. Ya, kalau flavonoid itu 1,3 di aril propan, kalau ini 1,2, maka ini dikatakan sebagai isoflavonoid. Nah, bisa jadi juga selain terikat pada C nomor 2 dan 3, itu si gugus penil terikat pada C yang sama, yaitu pada C nomor 1. Maka ini dikategorikan sebagai neoflavonoid atau 1,1 di aril propan. Begitu ya. Nah, jadi kerangka dasar dari fenilpropan dari flavonoid itu adalah C6, C3 dan C6 gitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Yang harus kita jadikan sebagai patokan gitu ya. Berarti senyawa-senyawa tadi semuanya bisa dikatakan merupakan kelompok flavonoid begitu ya. Kenapa? Karena di situ ada kerangka dasar C6, C3 dan C6 gitu ya. Nah, rantai sampingnya mungkin berbeda. Nah, atau misalnya susunannya nanti bisa jadi berbeda. Bisa 1,3 di aril propan atau 1,2 di aril propan atau 1,1 di aril propan. Nah, sekarang yang harus Anda perhatikan adalah bagian ini. Coba Anda perhatikan baik-baik. Mana yang tadi dikatakan sebagai flavonoid itu? Ingat? Astri? Mana yang dikatakan sebagai flavonoid itu? Yang mana? Yang Chalcon kah, dihidrochalcon kah, flavan atau flavan 3-ol, 3,4 ol, flavanon, flavon atau auron? Yang mana? semuanya mirip ya, Bu. Semuanya mirip karena semuanya punya unit C6, C3, betul? Betul. Dan Sama C6 gitu. Lihat yang flavan juga sama kan? Ini C6, ini C3-nya 1, 2, 3 gitu ya. Iya. Kemudian ini adalah C6. C6. Flavanon juga sama. Ini adalah C6, yang merahnya coba Anda perhatikan. Lalu di sini C3-nya 1, 2, 3. Dan di sini adalah C6-nya. Oke? Nah, jadi semua senyawa ini punya kerangka yang sama. Lalu apa yang membedakannya? Coba. Apa yang membedakannya? Handika, apa coba yang membedakannya? Handika, Struktur mungkin, Bu. struktur yang mana? Struktur yang mana? Ya. Itu, Bu, yang Yang mana? posisi yang berikatan dengan C3-nya. C3-nya, oke. Yang ini? Ya, Bu, itu kan Ada ikatan rangkap 2 ya. Tuh. ya. Oke, ada juga yang punya karbonil gitu ya. Nah, baik. Terima kasih Handika. Nah, jadi teman-teman, Anda perhatikan baik-baik. Ini adalah kerangka, bisa dikatakan kerangka dasar dari flavonoid ya. Ada C6, C3 dan C6 ya.
ini adalah cara penamaannya atau penomoran dari kerangka tadi. C1-nya adalah C yang di mana biasa terletak di situ gugus karbonil, yakni C yang terikat pada cincin aril atau fenil yang sebelah kiri. Begitu. Ini adalah nomor 1, 2, dan 3. Oke. Di C nomor 3 nanti ada cincin fenil mulai dari diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sedangkan di cincin yang sebelah kiri itu adalah cincin fenil dengan nomor di sini 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 dan 6 aksen, gitu ya. Cincin yang sebelah kiri dikatakan sebagai cincin A, sedangkan yang sebelah kanan, berarti yang terikat pada C nomor 3, ini adalah cincin B. Sehingga Anda harus paham betul bahwa di dalam suatu flavonoid itu dikenal atau disepakati bahwa yang sebelah kiri ini adalah cincin A, lalu yang sebelah kanan ini yang terikat pada C nomor 3 itu adalah cincin B. Gitu ya. Ini persis seperti steroid ketika kita berbicara tentang steroid ada cincin A, B, C gitu ya. Nah, kalau A, B, C, D bahkan. Nah, kalau ini adalah cincin A dan cincin B. Nah, baik senyawa yang sebelah kiri maupun sebelah kanan itu dua-duanya hanya ada 2 cincin, sedangkan propannya sendiri adalah rantainya lurus atau terbuka seperti itu ya. Nah, yang seperti ini ya yang disebut atau dikelompokkan sebagai chalkon. Karena di sini chalkon itu ada ikatan rangkap 2-nya, maka ketika di C nomor 2 dan 3 ini tidak ada ikatan rangkap 2 atau mengikat hidrogen di sini, maka ada tambahan 2 hidrogen jika dibandingkan dengan chalkon yang asalnya. Maka nama dari struktur ini disebut sebagai dihidrochalkon gitu. Ya. Oke. Ini yang pertama. Nah, kadang-kadang kita juga ketemu senyawa seperti plavan ini. Anda perhatikan baik-baik apa bedanya antara chalkon dengan plavan. Karbonilnya, Bu. Karbonilnya di plavan ini tidak ada karbonil, berarti sama dengan plavan 3O, benar nggak? Tidak ada karbonilnya, sama dengan plavan 3,4 diol. Ini juga sama, tidak ada karbonilnya. Jadi kalau tadi chalkon berarti rantainya terbuka ada karbonil. Sekarang rantainya tertutup tapi tidak ada karbonil, maka dikatakan sebagai plavan, gitu kan? Nah, beralih ke senyawa yang berikutnya, ini rantainya tertutup, tapi ada karbonilnya. Maka namanya adalah plavan, tapi ada ketonnya, jadi plavanon. Gitu ya. Sedangkan senyawa yang sebelah kanan, kenapa namanya plavanon 3-ol? Ada OH-nya. 3-ol itu mendadak. Nah, OH pada posisi nomor 3, gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau plavan ada karbonilnya, maka namanya plavanon. Nah, sekarang plavanon gitu ya, yang kemudian ada ikatan rangkap 2-nya sehingga cincinnya ini menjadi aromatik, maka dikatakan atau disebut sebagai plavon, bukan valvon, tapi plavon. Gitu ya. Ada flavanon, ada plavon. Bedanya apa? Ikatan rangkap di dalam. Ada ikatan rangkap antara nomor 2 dan 3 seperti itu. Gitu ya. Maka Anda tidak usah heran kalau nanti ketemu dengan plavan 3-ol. Berarti di dalam plafon dalam plafon itu ada gugus OH pada C nomor 3. Gitu ya. Nah,
Kadang-kadang kita juga menemukan senyawa yang namanya auron. Senyawa auron ini kalau Anda perhatikan, ini C6, C3-nya ada nggak? C6, C3, C6. Ada? Ada, Ibu. Ada, oke. Jadi berarti di sini ada C6-nya yang tadi cincin sebelah kiri, kemudian ada 1, 2, 3 gitu ya. Dan ada C6 lagi. Jadi ini ada tetap memiliki apa namanya komponen C6, C3 dan C6. Artinya kerangka dasarnya adalah kerangka dasar flavonoid. Hanya saja di sini ada yang menarik untuk auron ini ya, di C nomor 2 dan 3-nya ada ikatan rangkap, tetapi lingkarnya itu berbeda dengan flavan 3O. Kalau flavan 3O itu lingkar 6 tapi heterosiklik atau bisa kita katakan sebagai cincin apa? Piran atau furan? Ayo, siapa yang masih ingat cincin heterosiklik? Kalau lingkar 6 ada O-nya, piran atau furan? Wiwin? Mas Wiwin? Cincin apa? Furan Furan. Furan itu yang mana? Yang lingkar 5 atau lingkar 6? 5. Yang 5 ini furan, berarti yang lingkar 6 Firan. apa? Piran. Jadi berarti di auron ini adalah cincinnya adalah cincin furan begitu ya. Meskipun secara struktur dasar itu C6, C3, C6. Oke. Nah, ini adalah diversity dari kerangka flavonoid ya, yang harus Anda kenal, harus Anda bisa bedakan antara satu kerangka dengan kerangka berikutnya. Nah, itu adalah untuk flavonoid. Tadi selain flavonoid kita juga mengenal isoflavonoid, benar nggak? Isoflavonoid cirinya apa? C6, C3, C6. Kalau flavonoid tadi 1,3 di aril propan. Nah, kalau isoflavonoid 1,2, Bu. 1,2. Jadi Anda harus selalu perhatikan. Di sini ada cincin benzen pada C nomor 2. Ya. Nah, kalau flavonoid kan ya flavonoid itu ke atas. Di sini di C nomor 3. Ya kan? Kalau ini di C nomor 2. Sebagai contoh misalnya tadi isoflavon, sekarang peterokarpin. Peterokarpin ini dikategorikan sebagai isoflavonoid. Kenapa? Kenapa? Sama kayak tadi, Bu, 1,2. Ini adanya fenilnya di C nomor 2. Begitu juga dengan rotenoid, begitu juga dengan pumestan. Jadi Anda bisa lihat di sini posisi dari fenilnya ada pada C nomor 2. Sedangkan neoflavonoid berarti fenilnya ada di posisi nomor 1. Contohnya 1. adalah erythritol dan juga dalbergion gitu ya. Hanya di sini untuk dalbergion dia bukan lagi cincin, tetapi dia sudah terbuka atau mengalami modifikasi sehingga cincinnya kemudian menjadi terbuka, gitu ya. Tetapi dia dikatakan sebagai neoflavonoid karena terikat fenilnya pada C nomor 1. Gitu. Nah, berarti sekarang bisakah Anda mengelompokkan nomor 7 senyawa apa, yo? C6, 1, 2, 3. C6, rantainya terbuka. Ingat yang terbuka tadi apa? C3-nya itu terbuka, tidak membentuk cincin. Berarti apa? Flavon.
Plafon, masa? Telepon Ibu. Apa? Calon, Bu. Kalkon. Oke, Ya, ingat kalau rantai tiganya ini terbuka, maka ini adalah kelompok chalkon. Gitu ya. Ingat, chalkon selalu ada ikatan rangkap 2 pada C nomor 2 dan 3. Berarti nomor 7 chalkon, nomor 8 ayo Ramon. nomor 8 apa? Chalkon juga. Oke. Sekarang nomor 9 apa? Dihidrokalkon. Dihidrochalkon. Oke. Yang 10 sama, berarti sama juga dengan nomor 11. Jadi meskipun rumit, tapi Anda bisa kenal. Oh, ini tuh C6, C3, C6 rantainya terbuka. Oh, berarti chalkon. Tapi di sini di nomor 2 dan 3 tidak ada, apa tadi? Tidak ada ikatan rangkap angkat. 2. Berarti namanya dihidrochalkon. Gitu ya? Berarti Anda sekarang bisa menentukan apa kelompok senyawa dari nomor 12 sampai 17? Ayo, yang ada karbonilnya plafan atau plafon? Telepon Ibu. Hmm? Oke, jadi nanti Flavonoid. plavanon. Oke, jadi Anda nanti tentukan ya di sini nomor 12 plavanon, nomor 13 sama 14, 15, 16 sampai 17 itu adalah plavanon. Yang beda apanya? Yang beda apanya? Nah, perintilannya ini alias rantai samping gitu ya. Ada yang OH-nya, ada OH, ada OOCH3 atau metoksi begitu, ada juga prenil, kemudian ada juga granil begitu ya. Oke. Silahkan Anda tentukan senyawa-senyawa tersebut kelompok termasuk ke dalam kelompok apa saja gitu ya. Kenali dengan baik struktur dasarnya, kemudian Anda tandai sehingga Anda bisa mengelompokkan atau bisa menentukan senyawa-senyawa tersebut ke dalam kelompok apa. Sebagai contoh misalnya di slide yang ini. Coba apa nama senyawa apa nama kelompok senyawanya? Oke, apa nama kelompok senyawanya Gisel? Flavonon bukan, Bu. Lavanon. Wiwin, betul salah? Flavanon juga. Lavanon. Oke, jadi ini berarti kelompoknya adalah kelompok Lavanon. Oke, nah sekarang, bagus ya. Sekarang tolong cek bagaimana sebetulnya biogenesis dari flavonoid ini. Tadi kan kelompoknya banyak, ya, sampai ada 8 kelompok. Nah, bagaimana biogenesisnya? Kira-kira gambarannya seperti ini. Siapa di antara Anda yang bisa menjelaskan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan persamaan reaksi ini dan juga bisa dikatakan ini pernyataan yang ada di sebelah kiri. Apa yang dimaksud di sana?
Oke, saya mulai dari Astri. Coba lihat pernyataan di sebelah kiri, apa maksudnya? Senyawanya teroksigenisasi secara selang-seling, terus nanti dia jadi ada hasil apa teralkilasi dan terglikolisasi. Oke, jadi berarti tadi Anda masih ingat nggak cincin A itu yang mana? Yang kiri, Ibu. Sebelah kiri. Sebelah kiri, oke. Sebelah kiri Dari si karbonil. gugus karbonil, oke. Berarti ini adalah cincin A, ini juga cincin A, betul? Betul, Ibu. Oke. Bahwa struktur dari flavonoid itu, cincin A-nya itu punya pola oksigenasi berselang-seling. Anda masih ingat nggak? Kata berselang-seling itu kaitannya atau konotasinya dengan apa? Ya, berselang-seling. Kaitannya dengan? Benzen itu. Iya, benzen, betul. Hasilnya memang benzen seperti ini. Tapi ini pola oksigenasinya berselang-seling. Maksudnya ada ada apa namanya OH, di C yang ini ada OH, di sebelahnya tidak ada, di sebelahnya lagi ada OH lagi gitu kan. Lalu di sebelahnya tidak ada, lalu ada lagi OH begitu. Jadi berselang-seling pola dari OH-nya. Nah, Anda masih ingat nggak dari mana asal atau pola oksigenasi yang berselang-seling tadi? Poliketida bukan, Ibu? Ah, betul sekali, dari poliketida. Jadi berarti cincin A ini sebetulnya adalah hasil modifikasi dari jalur poliketida, gitu kan? Nah, sedangkan yang B sedangkan yang B itu berarti cincin B, ini Anda perhatikan baik-baik, cincin yang B. Ini ada OH-nya tidak? Tidak, Bu. Di sini tidak ada, tetapi nanti Anda sering menemukan bahwa pola oksigenasi atau O di apa namanya cincin B ini sering ditemukan ada di C nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Gitu ya? Kenapa demikian? Nah, ini dia alasannya. Kita mulainya dari sini, dari bagian paling bawah, paling ujung gitu ya. Ini yang kita sebut tadi, ada cincin A, ini yang sebelah kiri, lalu ada cincin B yang sebelah kanan. Gitu kan? Kalau diurut ke belakang, kita mundur begitu, maka cincin apa namanya cincin A ini tadi terbentuk akibat dari adanya folding atau pelipatan dari si poliketida. Ada 1, 2, 3, ada 3 unit C2. Ya, ada 3 unit C2 dan gugus karbonil begitu ya. Yang dia itu kemudian membentuk cincin aromatik. Gitu ya. Sedangkan cincin yang sebelah kanan atau cincin B ini asalnya adalah dari ini. Nah, Anda masih ingat nggak? Dia ini apa? Fenil propanoid, ya kan? Fenil propanoid sendiri diperoleh dari mana? Ayo. Masih ingat? Asam apa nih? Ada asam? Ada gugus asam? Dia kalau mengalami dehidrogenasi maka dehidroksilasi maaf, OH-nya itu lepas sehingga membentuk ikatan rangkap 2 sehingga menghasilkan cincin aromatik. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan asam shikimat. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang cincin B ini asal usulnya adalah dari asam shikimat. Berarti kalau begitu, apa yang bisa Anda simpulkan? Flavonoid itu ada
dua cincin A dan cincin B, gitu kan? Mereka kemudian bergabung. Nah, kesimpulannya gimana? Dari mana asal-usulnya atau biogenesisnya? Sugesti lagi? Jadi penggabungan dari senyawa poliketida sama asam sikimat Oke, terus? yang poliketida nanti akan tersiklisasi Hmm, tersiklisasi dengan asam sikimat, Bun. asam sikimat. Jadi berarti dia ini ada dua jalur pembentukan dari flavonoid. Yang satu itu dari jalur sikimat, gitu kan? Yang Iya, satu lagi adalah dari jalur poliketida. poliketida. Itu. Jadi berarti cincin A ini dari jalur apa tadi? Poliketida Poliketida. Cirinya adalah adanya pola ini oksigenasi berselang-seling. pola oksigenasi yang berselang-seling. Sedangkan yang sebelah kanan itu berarti cincin B, ini dari jalur Asam sikimat. asam sikimat, berarti fenilpropanoid, gitu ya. Nah, jadi inilah yang kemudian nanti akan memberikan petunjuk begitu bagi kita, terutama kaitannya dengan bagaimana pola sinar UV-nya atau kromatogram atau mungkin spektrum UV-nya, gitu ya, kalau dilakukan pengukuran. Nah, berarti kalau begitu senyawa-senyawa tadi yang kita sudah paparkan di awal ada 8 kelompok begitu. Bagaimana hubungan biogenesis masing-masing? Coba. Mulainya dari mana? Sok, teman-teman. Struktur yang paling sederhana dari suatu flavonoid itu apa? Ingat C6, C3, C6. Yang mana tadi? Kalkon, Ibu. Chalkon, oke. Jadi berarti ini menurut Gisel, chalkon dulu yang paling sederhana. Ini adalah flavonoid paling sederhana. Tadi ini terbentuk dari poliketida, sementara sebelahnya yang cincin B ini adalah dari fenilpropanoid, gitu ya. Oke. Nah, dari sini coba Anda sampaikan. Boleh Wiwin? Dari chalkon. Dari chalkon menjadi flavonoid apa yang terjadi? Hmm, kehilangan hidrogen terus membentuk
ikatan cincin. Berarti kalau ikatan cincin teh berarti siklisasi gitu, membentuk siklik. Iya, iya. Oke, jadi berarti apa yang membuat atau yang menjadi cincin itu sebetulnya apa? Eh, OH-nya itu kehilangan Mm-mm. hidrogen, terus rangkapnya itu hilang, berdekatan dengan O-nya, Bu. Oke, jadi berarti O ini nanti berikatan dengan C nomor 3, gitu ya? Iya, Bu. Oke, sambil melepaskan H plus. Gitu ya, sambil melepaskan H plus sehingga terbentuk di sini cincin heterosiklik yang ada O-nya atau jembatan oksigen di sini, ya. Oke. Nah, lalu betul tadi Wiwin, selanjutnya dari plavanon menjadi plafon, apa yang terjadi? Reaksi apa? Apa coba? Eh, Bedanya cuman di rangkapnya, Bu, kayaknya. Eh, Asalnya dia ada ada hidrogen, berarti tidak ada ikatan rangkap dua. Sekarang menjadi ada ikatan rangkap dua. Reaksi apa itu? Namanya eh Apa coba? hidrogenase, Oksidasi atau reduksi? reduksi. Reduksi atau dehidrogenasi, gitu ya? Iya, Betul? Karena kehilangan dua hidrogen, betul nggak? iya. Nah, jadi berarti reaksinya ini adalah reaksi dehidrogenasi atau bisa dikatakan reaksinya oksidasi. Berarti kalau saya katakan mana sih yang tingkat oksidasinya lebih tinggi, chalcon, plafon atau plavanon atau plafon? Ayo, yang mana? Plafon, Bu. Plafon. Ini tingkat oksidasinya lebih tinggi. Oke, sekarang dari plavanon menjadi isoplafon. Apa yang terjadi? Andika, Eh udah gantian gantian. Andika, Beda, beda, Ji? pindah posisi dari 1,3 Hmm? ke 1,2. Pindah posisi. Oke, dari posisi 3 ke posisi 2. Oke, berarti itu tuh reaksi apa namanya? Reaksi apa namanya? Ayo, Isomerisasi, Bu. isomerisasi, betul. Oke, jadi berarti ini satu level, bisa dikatakan demikian ya. Nah, sekarang dari plavanon menjadi plavanonol. Berarti di sini ada ol di nomor 3 ya. Plavan 3 ol. Plavanon 3 ol.
Ya, reaksi apa itu? Siapa lagi, Atifah? Dari flavonon menjadi flavonon 3-ol. Pada posisi nomor 3 ada OH. Reaksi apa itu? Reaksi hidroksilasi bukan Bu. Pemasukan Reaksi reaksi hidroksilasi, betul. Oke. Nah, ini tadi kalau kita lihat ada flavonon 3-ol, sekarang ada flavonol. Nah, apa sih bedanya flavonol dengan flavonol? Mengalami reaksi oksidasi, Bu. Mengalami reaksi oksidasi lagi sama seperti flavonon dengan flavon, gitu ya. Nah, ini bisa jadi kalau saya tanya sekarang dari flavon menjadi flavonol, itu apa yang terjadi? Ada hubungan tidak? Ada Ada. Apa hubungannya? Baik-baik saja? kayak yang tadi dari flavonon ke flavonol, Nah, penambahan jadi OH, reaksi apa itu? hidroksilasi. Hidroksilasi. Sip, betul begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana hubungan biogenesis dari satu struktur ke struktur yang lain ya, dan itu apa sebetulnya reaksi yang terjadi dari setiap flavonoid yang ada di dalam tumbuhan. Kadang-kadang kita menemukan dalam satu tumbuhan itu ada chalkonnya, tapi kemudian ada juga flavonoid dari kelompok yang lain, gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Logis tidak? Misalnya di situ dalam tumbuhan itu, dalam teh itu ada flavonoid. Nah, ada flavonoid dari kelompok chalkon gitu. Tapi kemudian ditemukan juga ada flavon 3-ol atau flavonol. Logis tidak? Logis tidak, Dek? Logis, Bu. Logis. Nah, jadi jangan aneh kalau misalnya nanti ketika Anda bekerja ketemu dengan sejumlah senyawa dari turunan flavonoid, begitu ya. Kenapa? Karena memang dia punya hubungan biogenesis tadi. Selama enzimnya ada, mungkin bisa terbentuk, begitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus menggambarkan bagaimana hubungan struktur dan juga aktivitasnya, sehingga nanti misal dari kelompok chalkon itu dilakukan pengujian, dia punya aktivitas. Lalu dari kelompok flavononoa juga dilakukan pengujian. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, nanti dari aktivitas itu bisa dihubungkan. Oh, ternyata kalau chalkon itu katakanlah aktivitasnya lebih tinggi misalnya. Kenapa? Karena di sini dia punya C yang memang sp3 begitu, bukan sp3. Ini ada ikatan tunggal yang kemudian bisa berputar seperti itu sehingga dia bisa lebih match dengan apa namanya molekul targetnya, katakanlah seperti itu, dan seterusnya, sehingga di sini bisa jadi tingkat oksidasi dan juga apa namanya bioaktivitasnya berbeda-beda seperti itu. Itu sangat menarik untuk flavonoid. Nah, saat ini saya sedang mengerjakan untuk moringa. Anda boleh cek untuk moringa gitu ya. Moringa itu salah satu apa namanya tumbuhan yang banyak disebut atau diteliti oleh orang bahwa dia memiliki sifat antioksidan yang
baik begitu, termasuk antiinflamasi juga begitu ya. Nah, saya ingin melihat apakah sama atau beda misalnya antara pucuk dari moringa dengan apa namanya daun yang memang ada di bagian bawahnya sama seperti teh begitu. Teh itu kan yang paling bagus katanya adalah teh daun pertama begitu ya, sampai ada di iklannya juga kan ada pucuk-pucuk itu ya, dia ulet itu hanya memakan pucuknya katanya. Kenapa? Karena itu yang paling bagus begitu. Nah, kita akan lihat nanti apakah ada persamaan atau adakah bedanya antara pucuk dari moringa tadi, daun kelor, lalu dengan daun pada apa namanya yang ada di bawahnya begitu, dan juga dengan rantingnya. Jadi saya memisahkan antara daun pucuk, kemudian daun yang ada daun kedua, ketiga, dan keempat begitu ya, dengan rantingnya. Sama seperti teh tadi, daun kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu dibedakan, kemudian nanti dibandingkan dengan rantingnya. Bagaimana apa namanya profilnya? Apakah sama atau berbeda, begitu ya? Ini yang kemudian menarik sehingga kita nanti bisa menyarankan kepada para pengguna atau pemakai atau bahkan mungkin ketika dibuat menjadi produk turunannya kira-kira mana yang lebih berkhasiat, mana yang kemudian lebih baik, atau katakanlah yang ujung ini baiknya untuk apa, yang tengahnya untuk apa, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu kurang lebih terkait dengan flavonoid yang memang banyak ditemukan dalam berbagai tumbuhan yang utamanya adalah yang berwarna begitu. Nah, teman-teman apa namanya mungkin bisa mulai melakukan katakanlah percobaan atau mungkin juga melakukan pekerjaan terkait dengan proyek akhir begitu. Nah, kira-kira mau mengerjakan apa, dan tentu saja harus dibarengi dengan aspek-aspek yang terkait dengan kimia bahan alam. Misalnya tadi pertama diidentifikasi berdasarkan hasil studi literatur, katakanlah nanti Anda harus memilih tumbuhan mana yang kemudian digunakan sebagai sampel percobaan Anda atau penelitian Anda. Itu satu. Kemudian yang kedua, berdasarkan studi literatur itu komponen utamanya apa, sehingga targetnya nanti apa namanya senyawa dari kelompok yang mana begitu ya. Yang ketiga, kemudian Anda harus melakukan setidaknya ekstraksi begitu ya. Dari ekstraksi ini diperoleh nanti ekstrak kasar atau crude ekstrak, katakanlah seperti itu. Kemudian Anda harus melakukan screening atau penapisan. Betul tidak di dalam ekstrak yang Anda buat itu ada tanda keberadaan dari senyawa yang menjadi target kita gitu ya. Nah, minimal sampai dengan screening. Jadi ada apa namanya tadi? Ada ekstrak yang kemudian sudah di screening. Apakah misalnya positif dia ada terpenoidnya, apakah steroidnya ada, atau apakah flavonoidnya ada, dan seterusnya. Berapa total fenoliknya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, Anda silahkan siapkan. Harapannya adalah Anda paling tidak punya satu bahan untuk digunakan nanti di dalam penelitian yang akan Anda jalani dalam melaksanakan tugas akhir untuk studi S1 Anda gitu. Ya, paling tidak punya bekal. Baik, teman-teman, untuk sementara sampai di sini saya hanya bisa menemani Anda sampai pukul 14 untuk diskusi lebih lanjut. Saya sekali lagi menekankan Anda harus atau paling tidak gunakanlah grup itu untuk berdiskusi ya. Jadi jangan dibiarkan grupnya kemudian silent seperti itu, karena sayang sekali begitu kita jarang ketemu. Jadi Anda wajib menggunakan apa namanya fasilitas yang ada itu ya, sehingga bisa menambah paling tidak memperkaya wawasan begitu ya. Dan juga mungkin ada tips dan trik nanti yang bisa dibagi ketika kita bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Oke,
Jadi hari ini yang hadir adalah Sukesti, kemudian Astri, Handika, Atifa, Gisela, lalu Wiwin. Satu lagi ada? Atau hanya 6 orang aja? Orang. Mas, siapa yang belum dipanggil? Hanya 6 ya? Harusnya ada satu lagi, Bu. Siapa? Rizwan kayaknya. Rizwan? Rizwan atau Sofwan? Saya agak lupa namanya, Bu. Cutting soalnya. Oh, Kating. Oke. Tadi sempat ada hadir tapi kemudian hilang lagi ya. Saya anggap tidak hadir. Baiklah, kalau begitu ini berarti yang dari Aceh tidak hadir ya. Dari Aceh tidak hadir dan juga yang dari UIN Bandung juga tidak hadir. Baik, nanti kita tanya apa sebabnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum saya tutup? Gak ada pertanyaan? Oke, kalau begitu sampai ketemu nanti di pekan berikutnya. Baik, yang terakhir itu adalah terkait dengan Al-Kalawaidiyah. Ini akan sangat menarik, tapi Anda diminta untuk membaca terlebih dahulu ya, supaya kita bisa diskusi pada saat tatap muka. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.